Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Tayyib, Shalih dan Shalihah semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang syirik, yaitu beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Nah, syirik ini ada 3 macam. Pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga yaitu syirik yang tersembunyi. Baik, kita akan kupas dan bahas satu persatu ya. Tentunya yang pertama adalah syirik besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan secara tegas bahwa pelaku kesyirikan tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala jika dia mati di atas kesyirikan tersebut. Kemudian di ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, Shalih dan Shalihah semuanya, di ayat pertama tadi Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi pelaku kesyirikan dengan tidak ada ampunan baginya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala menegaskan bahwasannya tempat kembalinya adalah neraka dan surga haram baginya. Nah, jadi Shalih dan Shalihah semuanya, syirik besar ini adalah jenis syirik yang paling berat dan dosa yang paling besar juga. Oleh karena itu, syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam serta membuat dirinya kekal di dalam neraka. Kemudian syirik besar ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu adalah syirkud da'wah. Di halaman 55, yang pertama itu syirkud da'wah atau syirik dalam berdoa. Kemudian berikutnya adalah syirkun niyah, syirik dalam niat. Kemudian syirkut ta'ah, yakni syirik dalam ketaatan. Yang berikutnya adalah syirkul mahabbah, kesyirikan dalam kecintaan. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu syirkud da'wah atau syirik dalam berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tak kala mereka kaum musyrikin menaiki kapal, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah itu hanya Allah Ta'ala. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tak kala Allah telah selamatkan mereka, mereka balik lagi ke dalam kesyirikan. Nah, maksudnya di sini kok bisa sih syirik itu dalam doa? Maksudnya di sini adalah seseorang berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan bahaya atau memberikan manfaat. Padahal Allah Ta'ala yang telah memberikan kita manfaat, yang menyelamatkan kita, yang memberikan juga kepada kita bahaya. Oleh karena itu makanya doa itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Ta'ala, karena doa termasuk ibadah. Yang berikutnya adalah syirkun niyah, syirik dalam permasalahan niat. Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan kepada mereka itu, yakni Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka bagian dunia tersebut dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi nih, Allah Ta'ala berikan pada dia dunia, akan tetapi laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang modelnya kayak gitu tadi, yang beribadahnya hanya untuk dunia, untuk mendapatkan sanjungan orang lain, mendapatkan pujian orang lain, di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali apa? Illan nar. Dia tidak akan mendapatkan kecuali yakni apa? Neraka. Nah, maksudnya di sini tujuan dia beribadah, dia melupakan akhirat. Tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala, tetapi hanya untuk mendapatkan dunia saja, berupa pujian manusia atau kecintaan manusia dan yang semisalnya. Yang ketiga yakni syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil orang-orang yang berilmu di antara mereka dan para rahib-rahib mereka sebagai arbaban, yakni sesembahan-sesembahan min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, serta menjadikan Al-Masih bin putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala pula. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali melainkan untuk menyembah sesembahan yang satu, yakni Allah Ta'ala. La ilaha illahu, yang mana tidak ada peribadahan yang diberikan kecuali kepada Allah Ta'ala. Subhanahu amma yushrikun, Maha suci Allah Ta'ala dalam terhadap apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, dalam perkara syirkut ta'ah, syirik dalam perkara ketaatan ini, ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Adi bin Hatim. Dia berkata, aku mendatangi Nabi, pada leherku terdapat salib dari emas. Maka beliau pun berkata, wahai Adi, buanglah berhala ini dari lehermu. Lalu aku akan sampaikan kepada beliau. Lalu aku sampai kepada beliau. Beliau lalu membaca surat Bara'ah dan sampailah pada ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kemudian Adi, yakni Adi bin Hatim tadi, berkata, Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah para orang-orang berilmu. Beliau berkata, yakni Rasulullah SAW, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian juga menghalalkannya? Aku menjawab, yakni Adi bin Hatim menjawab, benar, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, demikianlah itu bentuk peribadahan kepada mereka. Nah, jadi di sini syirkut ta'ah di sini maksudnya adalah kita mentaati orang lain, baik itu ulama, pemerintah, atau yang lainnya, dalam perkara yang Allah Ta'ala jelas larang. Kemudian mereka menyatakan itu boleh. Kemudian kita mentaatinya, ya inilah yang dimaksud dengan syirik dalam perkara ketaatan. Atau dalam makna lain, mentaati para ulama atau selainnya dalam menghalalkan perkara yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Baik, berikutnya dari pembagian syirik yang terakhir, yakni dari syirik besar, yakni adalah syirik dalam kecintaan. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada yang mengambil, ada yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian mereka mencintai sesembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman tentulah lebih mencintai Allah Ta'ala ketimbang yang lainnya. Hati-hati sholih dan sholihah semuanya, jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk, baik itu orang tua, teman, saudara, atau yang lainnya,
mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Hati-hati, nanti bisa tergolong ke dalam syirkut al-mahabbah. Menyamakan kecintaan saja tidak boleh, apalagi lebih. Sekarang kita beranjak ke pembagian syirik berikutnya. Syirik yang kedua adalah syirik kecil. Yani berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala dengan perjumpaan yang baik, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam peribadahan kepada Allah Ta'ala dengan seseorang pun, dengan sesuatu apapun. Syirik di sini yakni syirik kecil. Meskipun syirik kecil ini di bawah syirik besar, namun dosanya juga tetap dosa besar. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak membuatnya kekal di dalam api neraka. Jangan disepelekan, jangan dibuat mainan. Yang namanya dosa, kalau sering dilakukan lama-lama akan menjadi besar, akan membuat hati kita semakin mati. Khawatirnya kalau keseringan melakukan kesyirikan kecil, tahu-taunya sudah keluar dalam agama Islam. Tahu-taunya sudah keluar dari agama Islam tanpa disadari. Berikutnya yang terakhir ini syirkul khafi, syirik tersembunyi. Nah, syirik khafi ini atau syirik tersembunyi ini, Nabi SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namli." Syirik pada umat ini lebih tersembunyi dibanding dengan langkah kaki semut hitam. Ala sofatis sauda, di atas batu hitam. Bayangkan, semut hitam di atas batu hitam, nggak kelihatan. Fi dzulmatil lail, di tengah malam gelap gulita. Bayangkan itu, sholih dan sholih semuanya. Syirik yang tersembunyi ini lebih tersamarkan, lebih tersembunyi dibanding dengan semut hitam, langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Bayangkan, hati-hati. Nah, contohnya seperti ini, seseorang sedang melakukan sholat, kemudian tiba-tiba imam masjid datang melihatnya. Oleh karena itu, karena lihatan, karena pandangan sang imam tadi, dibaguskanlah sholatnya. Sama halnya ketika kalau kalian lagi sholat, terus tiba-tiba ustadznya datang, gurunya datang, sholatnya dibagus-bagusin. Hati-hati, ini tergolong ke dalam syirkul khafi, syirik tersembunyi. Yang dimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar menebus dari dosa kesyirikan yang tersembunyi ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan doa sebagaimana di halaman 61, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, sedangkan aku ini tahu. Artinya Nabi SAW minta perlindungan agar dijauhkan dari kesyirikan. Kita pun justru lebih perlu lagi agar dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa astaghfiruka minad dzambil ladzi la a'lam." Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang aku tidak mengetahuinya, yakni tidak sengaja melakukannya karena ketidaktahuan kita. Tiba-tiba kita malah melakukan sebuah dosa seperti itu. Jadi marilah kita semangat terus dalam memperbaiki diri agar berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan perjumpaan yang baik. Baik, terakhir silakan dikerjakan di halaman 65.